Menu kali ini dijamin bakal nambah nasi karena ada petai bakar. Hai. Halo Bunda, bismillah. Assalamualaikum, jumpa lagi di vlog Uma. Di video kali ini Uma akan masak. Pokoknya kalian temenin terus ya. Tadi itu ada petai. Petainya itu sangat tua sekali, jadi Uma beli. Belinya tuh cuman satu papan aja karena di rumah ini yang makan petai cuman Uma. Kalau Pak Su dia kurang suka. Oh iya, ini belanjaan Uma dari warung. Itu tadi Uma beli ikan nila setengah kilo. Terus juga Uma beli cabai merah. Harga cabai lagi naik banget ya bun. Untuk 1 kilonya itu 80.000. Kalau di daerah Bunda mahal juga nggak? Boleh komen di bawah dong. Berapa harga cabai di daerah kalian? Oh iya, ini juga Uma beli cabai rawit juga, daun sop, daun bawang, dan juga pepaya muda atau kates. Singkat cerita, ini semua bahan makanannya tuh sudah Uma cuci semua. Oh iya, Uma tadi juga beli tahu goreng dan kubis. Itu nanti rencananya mau Uma buat cemilan gitu. Langsung saja ya, ini ikannya Uma marinasi pakai bumbu racik. Dan langsung aja kita aduk-aduk ya, hingga bumbunya itu merata dan meresap pada ikannya. Ini tuh Uma beli setengah kilo, dapat 3 ekor ikan untuk ukuran yang sedang-sedang. Ini sebelum marinasi ikan, Uma sudah cuci tangan dulu ya bun. Setelah selesai lanjut aja kita siapkan wajannya untuk kita menggoreng ikan. Ini Uma mau nuangkan dulu minyak secukupnya. Uma tuangkan kira-kira pas untuk menggoreng ikannya. Untuk minyak goreng ini sendiri kalau 1 bulan nggak cukup ya bun, kalau cuma 2 liter. Ya pokoknya tergantung kita. Kalau sering memasak yang goreng-goreng gitu, banyak juga memakan minyaknya. Lanjut ya bun. Ini untuk kompornya Uma pakai semua kiri kanan agar Uma masak itu jauh lebih cepat juga. Di sini langsung aja Uma masukin satu persatu ikannya. Dan di kompor sebelahnya Uma gunakan untuk menumis pepaya muda atau kates ya. Sebelumnya itu udah Uma ulek bumbu halusnya. Ada bawang putih dan Uma juga tambahkan merica atau lada bubuk ya bun. Gongsrang-gangsreng kita aduk-aduk sampai aromanya itu wangi. Dan ini Masya Allah aromanya tuh wangi banget bun. Pokoknya sampai bersin-bersin juga Uma nih. Kalau sudah harum langsung aja kita mau masukin pepaya muda yang sudah diserut atau kates ya bun. Kalau di daerah Bunda ini nyebutnya apa? Kalau bahasa Indonesianya kan pepaya. Kalau di daerah Uma nyebutnya itu kates. Lanjut. Simbari ikannya lagi digoreng, ini tumisan pepaya Uma juga udah mulai menyusut. Jadi langsung aja Uma kasih bumbunya. Uma beri garam dan kaldu ayam secukupnya ya bun. Serta tidak lupa kita tambahkan sedikit air supaya ada kuah-kuahnya gitu. Dan langsung aja kita aduk-aduk semuanya sampai semua rasanya itu tercampur ke dalam masakannya. Kita aduk-aduk terus ya bunda, dan tidak lupa juga kita koreksi rasa. Kita cek kalau ada yang kurang-kurang, nanti boleh kita tambahin lagi. Kalau kita rasa sudah pas, langsung aja ini Uma mau matikan kompornya dan langsung aja Uma wadahin ini tumisan pepayanya. Si bocil Uma suka banget bunda dengan ini tumisan pepaya. Makan kayak gini aja atau ditambahin nasi. Pokoknya si bocil itu lahap banget. Makanya Uma itu masak-masak kira-kira emang yang suka dimakanin bocil. Oh ya, sebenarnya lebih enak lagi kalau kita tambahin udang rebon atau ebi kering gitu ya. Karena Uma kelupaan tadi waktu ke warung belinya. Jadi ya gini aja. Kalau pakai udang rebon atau ebi itu pasti rasanya jauh lebih enak ya teman-teman. Dan ini menu pertama Uma sudah masak. Selanjutnya ini Uma singkirin dulu wajannya karena Uma langsung mau lap-lap di bagian sini. Dan tanpa mengurangi waktu, Uma langsung aja mau buat sambal. Ini Uma tumis bawang putih, bawang merah. Setelah wangi dan berwarna kecoklatan, langsung aja Uma masukin cabai yang sudah Uma haluskan tadi. Gak lupa kita aduk-aduk ya sampai tidak ada lagi bau langunya. Dan tidak lupa juga kita beri rasa. Ini Uma beri garam secukupnya ya. Ya pokoknya dikira-kira aja. Selanjutnya ini Uma juga pakai penyedap kaldu ayam atau masako. Kita kasih secukupnya juga. Dan gak ketinggalan itu kalau Uma masak sambal, pasti Uma juga kasih gula ya. Kita tuangkan juga secukupnya. Langsung aja kita aduk-aduk ya sampai semua bumbunya itu tercampur merata. Gak kerasa di kompor sebelahnya itu ikan yang sudah Uma goreng udah mateng. Ikannya tadi sudah Uma bolak-balik ya. Dan ini kita angkat serta tiriskan dulu. Tidak lupa kita pisahin buat si bocil yang gak pedas ya. Dan langsung aja ini Uma masukkan ikannya ke dalam sambalnya. Kita aduk-aduk sampai sambalnya itu meresap pada ikannya. Pokoknya apa-apa makan nasi gak pakai sambal itu ada yang kurang ya bu. Nah ini ikannya sudah masak, langsung aja Uma wadahin ikannya ke dalam mangkok. Porsi ini tuh cukup banget
buat keluarga kecil Uma. Bunda-bunda dan teman-teman masak apa hari ini? Boleh komen di bawah ya. Oke, selesai masak tidak lupa juga Uma mau beresin lagi ini bumbu-bumbunya. Uma letakin satu persatu bumbunya di tempat raknya itu ya. Dan tidak lupa juga Uma mau lap-lap tipis di bagian sini karena tadi ada percikan-percikan minyak ataupun bekas Uma masak tadi. Dan ini wajannya mau Uma pindahkan dulu ke dalam ember pencucian piring. Nah bun, ini yang paling mantep. Uma mau lalap pakai pete bakar. Ini petenya sudah Uma potongin kecil-kecil itu dan langsung aja Uma bakar di atas kompor. Jangan lupa kita bolak-balik juga ya supaya petainya itu terbakar merata. Ini sesuai selera aja ya bun, karena yang makan petai cuman Uma, jadi petainya Uma bakar aja. Dan alhamdulillah ini masakan Uma sudah selesai. Menunya sambal ikan nila, tumis pepaya muda, dan lalapan pete bakar kubis. Masya Allah, mari bun kita makan yuk. Bukan tiba-tiba. Selesai masak langsung aja Uma mau lipatin pakaian ini yang sudah numpuk bun. Oh ya, bagi kalian yang baru bergabung di channel Uma, jangan lupa klik tombol subscribe warna merah di bawah ya. Terima kasih. Ini Uma mau lipatin pakaian. Seperti biasa kalau kita sudah angkatin pakaian, pastinya pakaiannya akan kita lipat dan nantinya juga akan kita setrika. Pokoknya ya bun, paling ribet banget urusin yang namanya pakaian ini. Dari mulai mencucinya, membilasnya, mengeringkannya, menjemurnya, bahkan melipat dan juga menyetrikanya. Pokoknya banyak banget tahapannya. Sehari aja kita libur ngurusin dia nih, makin hari ya pasti makin berkembang biak. Makanya Uma tuh kadang-kadang kalau habis dijemur terus kita angkat langsung aja Uma lipatin. Karena kalau dia sudah berkembang biak, bercucut, bercicit, Masya Allah bun, makin kita mager dan makin males aja buat ngerjainnya. Makanya langsung aja Uma lipatin. Oh iya, di sini Uma lipatin dulu baju-baju. Di sini kebanyakan baju Uma dan baju Pak Su. Kalau bajunya si bocil itu semua sudah selesai Uma lipatin dan juga setrikanya. Emang kalau buat urusan baju Uma pisahin aja. Kalau buat si bocil ya nanti si bocil aja. Ya maksudnya itu khusus baju si bocil agar lebih enak aja tuh kita ngurusinnya. Soalnya kalau kita gabungin kayak ribet dan mumet aja Uma lihatnya. Jadi alternatifnya ya Uma seperti itu bunda. Bisa aja sih kalau kita nggak mau ribet. Banyak juga kan laundry, cuci, setrika. Tapi kalau untuk Uma pribadi, selagi Uma masih bisa dan mampu melakukannya sendiri, ya Uma lakuin ya bunda-bunda. Karena kan kegiatan Uma di rumah aja. Pak Susi juga pernah bilang, kalau capek nggak apa-apa Uma di laundry aja. Tapi Uma guyur-guyur bisa kok. Intinya itu kita jalanin dan jangan dijadikan beban ya. Kecuali kalau kita itu emang sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Tapi bun, jangan sampai kita sakit ya para emak-emak. Walaupun sakit-sakit aja masih nggak kerasain, tetap aja melakukan kegiatannya seperti biasa. Kalau emak-emak sakit pasti sehari aja rumah tuh pasti bakal kayak kapal pecah. Cucian numpuk, cucian piring juga numpuk. Masya Allah, hebat banget ya para emak-emak. Ya emang begitu bun, pekerjaan ibu rumah tangga mah nggak ada habisnya. Selesai satu ada lagi, selesai satu ada lagi yang nungguin, ngantri di belakang, banyak deh pokoknya. Belum lagi ngurusin si bocil kita ya, yang nangis, yang lagi rewel, yang lagi tantrum. Pokoknya seperti itulah ya bunda-bunda. Makanya kita ini para emak-emak kebanyakan ngeluhnya dan pusingnya. Ikat rambut kekencangan dikit, pusing. Pakai ciput atau dalaman jilbab sedikit, pusing. Kena matahari siang hari, pusing. Pakai helm lama sedikit, pusing. Lapar atau telat makan, pusing. Dan nggak punya duit, makin pusing. Mau heran, tapi ya gitulah kelakuan emak-emak. Faktanya kebanyakan seperti itu ya bun. Oke lah, kembali lagi ke video ya. Ini hampir selesai aja Uma lipatin pakaiannya. Ini kebanyakan baju keseharian, paling cuman beberapa biji aja baju untuk keluar-keluar gitu. Nanti Uma pisahin baju yang khusus keluar, nanti akan Uma setrika. Kalau baju untuk harian jarang Uma setrika. Selain itu bahan untuk baju sehari-hari itu bahan jersey gitu bun. Walaupun tak disetrika pun masih tetap tidak kelihatan kusut. Oh ya bunda, ini baju yang Uma lipat warna coklat ini. Ini tuh baju masa mudanya Mama Uma, dikasihnya untuk Uma dan masih awet saja sekarang. Kalau buat Mama Uma udah kesempitan, makanya Mama Uma kasih Uma. Kadang tuh kalau keluar juga Uma dan Mama Uma itu dikira kakak adik. Secara juga badan Uma kan yang kecil, jadi masih kelihatan kayak anak sekolahan. Pernah juga waktu itu, waktu kami mau beli nasi uduk, Uma beli nasi uduknya sama Abi berdua aja. Kebetulan Abi juga pakai helm mau berangkat kerja gitu. Ibu jual nasi uduknya bertanya, itu bapaknya kerja di mana dek? Masya
Ya Allah bun, dikirain Uma dan Abi itu kayak anak dan bapak. Secara badan Abi itu boros banget, sedangkan Uma sebaliknya. Jadi nggak keciri gitu kalau suami istri. Uma dikirain anaknya. Masya Allah. Oke, balik lagi ya bun ke video. Dan ini lipatan baju Uma yang terakhir. Baju yang sudah Uma lipat ini akan Uma taruh nanti di tempatnya masing-masing. Tuh lihat, si bocil udah ngasih kode aja mau ngajak main. Dia ada di balik layar bun. Langsung aja kita susun bajunya ya. Singkat cerita, ini Uma langsung mau lap-lap kaca bagian sini ya, di bagian lemari ini. Karena di bagian lemari ini tuh sering ditempelin tangan bocil, apalagi kalau dia habis makan bun, sering banget nempel-nempelin atau cap-capin tangannya itu ke kaca ini. Alhasil kacanya itu jadi tidak bersih dan buram gitu. Seperti biasa kalau Uma membersihkan kaca, tidak ketinggalan dengan yang namanya celing pembersih kaca, agar kacanya itu jauh kelihatan lebih bersih dan bercahaya gitu. Ada yang nanya juga, ini lemarinya bahan apa? Untuk lemarinya ini bun, bahannya kayak besi gitu ya, jadi aman banget untuk anti rayap atau anti lapuk gitu. Muatannya pun juga banyak. Di dalamnya juga tersedia gantungan baju gitu. Kebetulan waktu itu belinya emang di kota tempat tinggal Uma sendiri, dan tokonya pun tidak jauh dari rumah Uma. Sebenarnya sih ada motif yang lain, tapi lebih cantik motif ini. Dulunya itu pengennya ada warna yang agak biru-biru, tapi adanya ini ya nggak apa-apa lah.